Halo, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Trisha Bani Akmeliani Nahari dalam berita acara terpercaya dan teraktual hanya untuk Anda. Kali ini saya bersama rekan saya akan mengupas tuntas informasi-informasi mengenai literasi, seberapa penting literasi di sekolah atau di madrasah, dan bagaimana upaya meningkatkan literasi di sekolah atau di madrasah. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, kini kita sudah terhubung dengan reporter Asbihatun Rezakiah yang sedang berada di lokasi bersama dengan narasumber terlebih. Silakan Asbihatun. Baik, terima kasih Tri dari Studio 12 MIPA. Saya di sini sudah bersama salah satu narasumber yang akan menjelaskan tentang literasi di lingkungan madrasah atau sekolah. Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, boleh. Saya dari Studio 12 MIPA ingin mewawancarai Bapak tentang literasi gitu. Boleh perkenalan dulu Pak? Nama Bapak siapa ya? Ya, nama saya Beta Firmansyah. Kalau boleh tahu, Bapak ini selaku apa gitu di madrasah ini? Saya pertama selaku pembina IPM, kedua guru akidah akhlak, dan yang ketiga adalah pustakawan, penjaga perpustakaan. Langsung saja ya Pak, pertanyaan pertama. Apa sih penyebab minimnya literasi di madrasah atau sekolah? Menurut saya sih yang pertama penyebab minimnya literasi itu karena pertama minat bacanya kurang di hampir banyak orang sih, karena Indonesia pun nilai minat bacanya kurang atau di bawah rendah, jadi literasi pun pasti kurang. Yang kedua karena kurangnya sarana dan prasarana. Otomatis kan sekarang kan kalau mau baca harus ada sarana dan prasarananya. Nah, untuk di madrasah itu biasanya ketersediaan perpustakaan pun hanya ala kadarnya. Terus yang ketiga memang lingkungan keluarga atau lingkungan teman dan lain sebagainya. Karena mereka hidupnya atau bergaulnya dengan orang-orang yang minim minat bacanya atau minim literasinya, pasti ke bawah-bawah gitu. Padahal hari ini kan untuk menjadi pembaca, untuk menjadi literasi itu sangat gampang dengan banyaknya internet. Itu Emang seberapa penting sih Pak kegiatan literasi bagi siswa? sebenarnya sangat penting, terutama spesifik bagi siswa atau remaja. Karena literasi itu atau bisa katakan salah satunya adalah membaca. Pertama bisa merefleksikan otak gitu. Ketika kita membaca, si sel-sel otak atau dalam istilahnya neuron itu bisa terkoneksi satu sama lain, dan itu di tingkat remaja secara otaknya masih fresh gitu, sehingga itu sangat penting untuk pengembangan otak. Yang kedua, bisa memperkaya kosakata. Jadi beda kalau ngomong orang yang suka baca, orang yang suka literasi dengan orang yang minim literasi, cara ngomongnya pun beda, terus kualitasnya pun beda. Terus yang ketiga, hari ini sebenarnya yang dibutuhkan untuk siswa itu sendiri atau remaja itu sendiri cara berpikir kritis. Ini kan banyak arus informasi yang datang dari internet dan lain sebagainya, dan itu kadang langsung dilahap langsung oleh orang-orang atau oleh siswa itu sendiri, oleh remaja itu sendiri. Nah, di sana membutuhkan untuk berpikir kritis. Nah, salah satu melatih berpikir kritis itu adalah dengan literasi atau dengan membaca. Dan mungkin salah satu yang lainnya yang penting itu adalah sekarang untuk menjadi salah satu pekerjaan tetap itu bisa dengan literasi, misalkan dengan reporter atau dengan menulis, itu jadi penulis, jadi reporter, itu pun penting menurut saya sebagai untuk literasi gitu. Di mana sih siswa bisa mulai meningkatkan literasinya gitu? Kalau bicara literasi di mana, kalau misalkan siswa ya pastinya pertama di perpustakaan. Tapi sebenarnya sekarang tidak usah dengan buku fisik saja. Sekarang kan sudah banyak internet di ruang-ruang sekolah, di pojok-pojok sekolah. Itu pun sudah bisa meningkatkan literasi. Artinya dengan arus internet yang itu harus kita manfaatkan. Akses buku banyak kan, akses novel dan lain sebagainya.
Nah itu jadi sekarang kalau ditanya di mana sebenarnya tidak pasti. Salah satunya mungkin di perpustakaan atau bisa di tempat lain dengan kapasitas atau dengan sarana yang kita miliki, salah satunya adalah internet. Jadi bisa di mana aja gitu ya Ya. Pak. Lalu kapan waktu yang tepat untuk siswa melakukan kegiatan literasi? Sebenarnya kapanpun itu bagus ya, kapanpun bagus. Tapi untuk lebih fokusnya, biasanya kegiatan literasi itu dilakukan di waktu kosong. Misalkan tidak ada guru, terus tugas nggak ada, itu bisa kita gunakan untuk literasi. Atau di sebelum tidur itu bagus. Jadi sebelum tidur kita baca-baca dulu atau kita nulis dulu. Itu kan otak kita ingin istirahat juga ya. Biasanya muncul ide-ide lah, atau ketika bangun pagi biasanya dulu saya itu kalau misalkan dulu pas belajar nulis, dosen saya pernah bilang tulis apa yang ada dalam pikiran kamu. Jadi ketika misalkan pikiran ingin nulis, kita tulis aja apa saja itu tulis. Jadi dimanapun kapanpun sekarang sudah bisa melakukan literasi. Nah, siapa saja yang harus terlibat dalam proses peningkatan literasi siswa? Ya, untuk terlibat meningkatkan literasi khususnya di madrasah ya atau di sekolah, pertama memang semuanya harus terlibat. Tapi tonggak utamanya pertama adalah kepala sekolahnya itu. Jadi kita nggak mungkin punya program literasi kalau misalkan kepala sekolahnya tidak punya sense atau rasa literasi gitu ya. Karena dorongan atau dukungan itu bisa muncul ketika dia punya keinginan atau punya empati terkait literasi. Yang kedua pasti orang kalau di sekolah itu pasti perpustakaan atau pustakawannya itu juga wajib dilibatkan. Terus yang ketiga seluruh guru itu harus, karena mereka adalah tonggak pembelajaran siswa, jadi mereka pun harus terlibat dalam literasi. Terus yang bertanggung jawab juga adalah siswanya itu sendiri. Jadi mereka harus punya minat, harus punya kemauan untuk meningkatkan literasi. Atau selain siswa, kalau di kita kan ada OSIS atau ada IPM, ada HW. Nah itu pun harus proaktif, harus terlibat, harus menjadi pelopor dalam menstimulus siswa untuk meningkatkan literasi. Nah kan tadi Bapak itu selaku pembina IPM ya. Nah, bagaimana sih upaya yang akan dilakukan IPM untuk meningkatkan literasi siswa? Ada nggak sih program terdekat yang akan diadakan oleh IPM untuk meningkatkan literasi itu? Ya, dulu ketika musrah atau ketika proker kita sudah mencanangkan, diantaranya adalah buletin ya, terus mading, terus diantaranya adalah diskusi-diskusi ringan terkait pembelajaran. Itu semua sebenarnya upaya-upaya kita untuk meningkatkan literasi. Walaupun yang beberapa sudah ada yang efektif, diantaranya adalah buletin, terus mading. Nah diskusi-diskusi ini masih kita godok untuk meningkatkan literasi itu. Nah memang problemnya atau tantangan lah, kita sebut tantangan bukan masalah. Tantangannya adalah kita harus menyajikan sebuah literasi yang itu sangat menarik kan untuk siswa-siswa kita. Kita kan tahu lah siswa-siswa atau remaja-remaja hari ini, pertama cara bacanya itu tidak mau yang ribet-ribet, terus harus gampang gitu ya, harus ada gambar-gambarnya dan lain sebagainya, dan kontennya pun harus relate atau harus sesuai dengan diri mereka sendiri. Jadi itu menjadi tantangan kita harus menyajikan literasi yang memang sesuai dengan siswa itu, dengan keinginan para siswa hari ini. Yang kedua harus menarik, dan yang ketiga harus bermanfaat pula untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Terima kasih Pak atas waktunya. Nah, itu dia tadi hasil wawancara saya bersama narasumber. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Tri di studio. Baik, terima kasih kepada Asbihatun Nur Zakiyah yang telah menyampaikan informasi lengkapnya mengenai literasi di sekolah atau di madrasah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Jangan lupa follow Instagram kami untuk mengetahui informasi-informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.